Oke, selamat pagi buat yang nonton hari ini pagi, tapi di sini pagi ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas saya, tugas filsafat pendidikan. Yang pertama, bagaimana cara untuk sukses. Oke, pertama cara untuk sukses yang dapat kita lakukan, menurut saya. Jadi ada beberapa pandangan. Mungkin yang pertama kita bisa melakukan spesifikasi tujuan kita, cita-cita kita. Kita mau sukses yang bagaimana dulu? Kita mau kaya atau mau beli apapun atau mau istri cantik mungkin. Nah, itu kita tentukan dulu. Nah, setelah rencana tujuan itu sudah ada, kemudian kita tentukan langkah-langkah kecilnya. Nah, kita mau wujudkan berapa tahun nih atau berapa hari. Kita wujudkan, kita jadwalkan dengan rencana-rencana kecil untuk menjadi suatu hal yang besar. Jangan berburu untuk hal ini cepat-cepat terjadi, tapi karena semuanya pasti ada prosesnya. Itu teman-teman. Kemudian selain daripada kita membuat rencana, kita harus punya kalimat motivasi. Motivasi itu bisa berupa mungkin seseorang ataupun suatu kalimat. Nah, kalaupun suatu kalimat misalnya gini, kalau kita tidur di luar banyak orang, banyak teman-teman kita yang berusaha, jadi kita ketinggalan jauh nih. Jadi kita nggak boleh berleha-leha seperti itu. Kemudian motivasi juga bisa dari seseorang, mungkin orang tua teman-teman ataupun pasangan teman-teman. Dan kadang motivasi juga tidak semua itu berupa hal baik. Misal juga bisa berupa hal buruk, misal karena kita mungkin sakit hati mungkin, sehingga motivasi itu semakin terpacu. Ya itu, namun ada satu lagi yang dia harus kita laksanakan dan tidak boleh kita lupakan, yakni berdoa teman-teman. Karena ya ini menurut saya, karena yang memegang takdir adalah Tuhan. Jadi sekeras apapun usahanya, kalau memang nanti itu terbaik buat kita, pasti akan diwujudkan oleh Tuhan. Kalau tidak baik, mungkin akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik mungkin. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yakni tentang apa sih permasalahan yang hari ini terjadi. Saya akan menganalisis salah satu masalah, yakni tentang Mas Eki. Mas Eki ini seorang pelajar SMA yang bikin video tentang dia mengatakan bahwa seluruh guru itu adalah koruptor, dan itu mungkin akan menyakitkan seluruh guru ya teman-teman, karena nggak semua guru itu korupsi. Kalau seluruh guru korupsi, mungkin mereka nggak ada yang naik sepeda jelek ya, mungkin semua guru berangkat ke sekolah pakai mobil. Tapi coba kalau kita pandang dari sisi negatif ya, bahwa Eki memang ini salah. Jadi seberani apapun dia untuk mengatakan, tapi bawalah dengan suatu hal yang bijak, sampaikan dengan bijaksana, kemudian sampaikan dengan cara yang baik dan benar, lalu ya tidak mengumpat, jadi tidak asal menggunakan kalimat-kalimat. Tapi itu dari sisi Eki teman-teman. Tapi kita akan juga melihat dari sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Bahwa hal ini menunjukkan bahwa murid sekolah di SMA ini nggak seluruh sih, beberapa sudah mulai berani untuk berbicara. Kemudian mereka bisa mengeluarkan isi hatinya, itu suatu hal yang bagus. Karena ya itu, kalau namanya negara demokrasi pasti harus ada kritik dong. Ya seperti itulah. Jadi kalau nanti Mas Eki pun yang kemarin udah ditangkap ya, terus sekarang di penjara, rasanya akan sayang, karena kita harus menyadari bahwa mungkin dari psikisnya dia ada yang tidak normal atau bagaimana, sehingga dia mengatakan seperti itu, mungkin karena hatinya tidak tenang gitu. Jadi posisi itu sebagai guru kita nanti bisa mengajari dan memaklumi, karena itu adalah suatu proses belajar. Jadi semoga nanti Mas Eki bisa menjadi lebih baik lah. Tapi dengan dia menyuarakan hal itu walaupun salah, tapi itu suatu hal yang bagus menurut saya. Karena
keberanian bicara itu jadi dimiliki oleh semua orang. Jadi kalau nanti semua murid ketika salah berbicara langsung bisa dipenjara, jadi berapa banyak nanti yang tersisa murid-murid yang berani bicara. Jadi itu teman-teman. Itu dari saya. Mungkin itu nanti kalaupun kita bisa berdiskusi, kita diskusi nanti. Jadi itu intinya, apapun hal buruk yang terjadi pasti ada baiknya, dan yang baik pasti ada buruknya. Terima kasih sudah menonton ya. Yang terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Oke, sampai jumpa.